Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara sama Tuhan pada Selasa malam hari 23 September 2025. Atas izin rahmat dan anugerah Tuhan, Bapak yang sudah beraktivitas, Tuhan sudah jaga dan Tuhan sudah lindungi, Tuhan sudah berkati. Bahkan lebih daripada itu, keselamatan yang datang dari Tuhan kita alami dari hari hari sampai 23 September, Selasa malam hari ini. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau cinta Tuhan, kita mau belajar untuk disiplin, belajar mau mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Karena kita cinta Yesus, dan nomor satu, Yesus cinta kita semua. Sehingga nanti kelak apa jerih payah kita, usaha kita dalam pekerjaan Tuhan dicatat di dalam kitab kehidupan. Kita sangat beruntung ikut Yesus, sebab di dalam dia ada keselamatan. Tentu saya Pastor Yakub Rahmat akan nyanyikan pujian ini. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Karena di dalam dia ada jawaban atas setiap masalah. Di dalam dia Yesus ada damai sejahtera. Di dalam dia Yesus ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada penyertaan, ada berkat, ada keselamatan, ada jawaban atas segala-galanya. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Tuhan Yesus, itulah sangat beruntung. Hidup kekal senang selamanya di surga. Amin, haleluya. Percaya pada Yesus, itulah keuntunganku. Dia hiburkan hati yang sangat susah. Percaya pada Tuhan Yesuslah untungku. Hidup kekal senang selamanya di surga. Amin, haleluya. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, demikianlah firman Tuhan. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Di dalam dia Yesus ada kepastian. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan. Amin, haleluya. Dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku. Amin. Bapa, sucikan hati kami, pikiran dan mulut kami. Malam hari sebelum kami berbangun tidur, kami datang berjumpa dengan Engkau Bapa. Izinkan kami sebentar baca firman Tuhan, karena firman-Mu adalah jalan kebenaran dan kehidupan.
Tak seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Dan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ampuni Bapa segala dosa kesalahanku, ampun. Roh Kudus tuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu bersama saya selalu berada di dalam rumah Tuhan. Selalu membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Sebab janji Tuhan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, oh luar biasa. Bangga dan kita merasa sangat bahagia kalau baca Alkitab. Karena di dalamnya ada janji Tuhan. Janji Tuhan untuk hidup kita saat ini maupun hidup yang akan datang. Jawab Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Amin. Kita cinta keluarga, supaya suami istri anak sekeluarga, kakek nenek semua keluarga famili kita selamat masuk di dalam kerajaan surga, asal kita mau percaya kepada Yesus. Sebab di dalam dia ada kepastian, saudara. Yesus berjanji di dalam Yohanes pasal 10, ya, dikatakan ada kepastian. Saya mau baca Yohanes pasal 10, ya. Oh, luar biasa, ayat 28, saudara. Dikatakan demikian firman Tuhan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini contoh. Ya, Alkitab mengatakan ada kepastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Percaya kepada Tuhan, kita selamat, sisi rumah kita selamat, semua keluarga minta sama Tuhan, semua masuk di dalam bahtera, masuk dalam rencana Tuhan, masuk di dalam keselamatan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu percaya kepada Tuhan, kita mau taat kepada firman Tuhan, kita punya iman, kita belajar sabar dan memiliki karakter ilahi, hidup kita layak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya membaca saat ini Injil Matius pasal 9. Saudara, puji Tuhan. Kita mau baca 1 sampai selesai ayat 32 sampai 38, ya. Besok malam kita lanjutkan Injil Matius pasal ke-10. Terus kita berurutan baca Alkitab sampai Yesus datang, ya, diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita dapat kekuatan dari Tuhan menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan, menghadapi dunia yang suatu dunia akan lenyap, tapi hanya bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan di surga, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka akan selamat. Itu mari Bapak Ibu, senantiasa kita hidup dalam firman yang saya sampaikan pagi malam. Terus dengarkan Bapak Ibu, dan kita komit kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Saya mau baca ayat 32 Matius pasal 9. Demikian firman Tuhan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Coba semua orang sakit, 2 orang buta yang kemarin saya sudah bacakan kitab, disembuhkan sama Tuhan. Bahkan mereka memasyurkan berita tentang Yesus. Dan setiap langkah Yesus bukan secara kebetulan. Setiap langkah Yesus selalu dengan belas kasihan, dengan kemurahan. Contoh ini. Kemarin kita sudah baca 2 orang buta disembuhkan. Saat ini orang bisu yang kerasukan setan. Udah bisu kerasukan setan. Ya, itu semua gara-gara si iblis, si ular tua yang jahat itu. Dan ayat ketiga, dan setelah setan itu diusir, dapat orang bisu berkata-kata, maka adalah orang banyak, katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Emang, ya, manusia tidak bisa menyembuhkan seperti Yesus yang sembuhkan. Bahkan orang mati disembuhkan, orang bisu tuli disembuhkan. Semuanya kelas seberat apapun, saudara, bahwa di dalam Yesus ada pertolongan. Ya, pertolongan Tuhan sangat terbukti pada waktu kita menghadapi kesusahan apapun, asal kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Ya, sampai dikatakan yang belum pernah terjadi di Israel ini. Ayat 34. Tapi orang Farisi berkata dengan kuasa pengulus setan, ia mengusir setan. Coba nih saudara, ya dasar jahatnya orang Farisi. Ya, dia tidak mempunyai kuasa Tuhan. Masa Tuhan sembuhkan dianggap dari kuasa setan? Ya, karena mereka punya hati iblis, hati yang tidak takut akan Tuhan, hati yang tidak diisi dengan firman. Jadi setiap manusia kalau hatinya tidak diisi firman, hatinya tidak tahu akan Tuhan, seperti Saul, seperti Yudas Iskariot, diras oleh iblis, sehingga Saul ingin membunuh Daud berapa kali. Termasuk Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Karena apa? Karena ikutin suara iblis.
Tuhan itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar. Jangan ikuti suara iblis, ikuti suara Tuhan. Ikuti firman Tuhan ya. Terus berikutnya ayat 35. Demikian Yesus berkeliling ke semua kota-kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala kelemahan. Amin. Yesus melakukan dua fungsi utama, vertikal, horizontal. Vertikal yaitu membicarakan apa? Memberitakan Injil kerajaan surga. Sebab masalahnya dunia akan lenyap Bapak Ibu. Apa untungnya Matius 16 ayat 26. Biarpun sisi dunia diperoleh kekayaan hebat, tapi jiwa binasa. Nggak ada arti apa-apa. Lebih bagus seperti saya hidup sederhana, tapi penuh dengan sukacita. Seperti Bapak Ibu hidup sederhana, nggak ada masalah. Ucapkan syukur selalu kepada Tuhan. Ucapan selalu berterima kasih, berharap kepada Tuhan. Dan seyakin-yakin Tuhan pasti berikan jalan keluar. Yang penting di sini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Dan Yesus melakukan pemberitaan Injil kerajaan surga. Demikian kehidupan setiap kita, mari lakukan vertikal horizontal. Secara vertikal saya sebagai hamba Tuhan memberitakan Injil pada malam hari ini. Memberitakan tentang Yesus Kristus. Memberitakan tentang kebenaran. Supaya setiap orang percaya kepada Dia tidak binasa. Kisah Rasul 16 ayat 31. Yohanes 3 ayat 16. Tapi beroleh hidup yang kekal. Untuk mari kita mau datang kepada Tuhan. Sebab yang pertama Yesus lakukan pemberitaan kerajaan sorga. Karena kerinduan kita, saudara, sembuh hanya di dunia. Besok di surga tidak ada sakit penyakit lagi. Ya, jadi kita disembuhkan selama hidup di dunia. Oleh itu mari, selagi kita mau hidup di dunia ini, kita tidak mau hidup percuma. Pergunakan setiap kesempatan. Pergunakan setiap apa yang kita kerjakan. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Terus berikutnya 36. Melihat orang banyak itu tergerak hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka terlelah terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Sama. Kita dulu tidak seperti domba yang digembalakan oleh Tuhan. Karena kita dulu hamba dosa. Dulu tidak mengenal jalan kebenaran. Kita dulu masih suka mata gelap. Tapi saat ini kita melihat terang kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan melangkah. Tuhan bersama kita sehingga kita mengenal kebenaran Tuhan. Itu mari. Melalui firman-firman selalu kita dengar membawa kita lebih cinta Tuhan. Berharap kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan kita hidup di dalam belas kasihan Tuhan. Kita harus punya sifat belas kasihan seperti Yesus. Ayat 36. Melihat orang banyak itu tergerak hati yang Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bercoba ini. Ya, kita tanpa Yesus bagaikan domba dan kambing tidak punya gembala. Itu melalui firman-firman. Mari kita jadikan Yesus sebagai gembala kita. Yesus sebagai juru selamat kita. Yesus sebagai segala-galanya dalam kita. Dan kita sungguh ikut Yesus. Sebab ikut Yesus ada pertolongan. Lihat ini ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuhan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Oh, Tuhan memang banyak. Ya, jadi perlu kita memberitakan Injil kerajaan surga bagi banyak saudara supaya mereka selamat. Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Sudah sering kali saya katakan, yang masuk surga itu dikit. Baca dalam Matius 24, 14. Ya, siapa yang bertekun sampai akhir, ia akan selamat. Matius 26, 14, apa banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Matius 24 ayat 13, siapa yang bertekun sampai akhir, ia akan selamat. Untuk itu mari kita mau bertekun, kita mau setia sama Tuhan. Karena yang diselamatkan dikit. Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Banyak dipanggil, sedikit yang terpilih. Itu mari. Kita mau bagian pilihan sedikit, tapi masuk dalam pilihan Tuhan. Tuhan memang banyak, tapi pekerjaan sedikit memang tidak mudah. Orang jadi hamba Tuhan, pekerja-pekerja yang dengan penuh tanggung jawab memberitakan Injil kerajaan surga. Yang bertanggung jawab hidup di dalam firman Tuhan. Berpadana dengan firman Tuhan. Hidupnya selaras dengan firman Tuhan. Ayat 38. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya Tuhan. Supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk Tuhan itu. Mari kita menjadi pekerja-pekerja yang akan menuai, memberitakan kabar Yesus, beritakan kabar keselamatan, sebab hanya di dalam Dia satu-satunya Tuhan juru selamat kita. Biar Roh Kudus tuntun hidup kita, Bapak Ibu, biar makin hari kita mencinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Serahkan semua pergumulan kita. Orang sakit disembuhkan. Tuhan senantiasa memberikan solusi. Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Sebab ikut Yesus, ikut keuntungan kita. Suatu hari kita masuk dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Percaya pada Yesus, itulah keuntunganku. Dia sangat cinta kita semua. Tuhan selamatkan kita. Percaya pada
Yesus, lah itu keuntunganku. Aku hidup di surga bersama Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin, haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau datang kepada Yesus. Kita mau selalu berharap kepada Tuhan, karena Tuhan selalu juru selamat kita. Dia begitu baik. Orang bisu disembuhkan sama Tuhan. Orang kerasukan setan semua dijamah, dilawat sama Tuhan. Setiap kita, apapun masalah seberat apapun, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan kemenangan. Berseru kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan memberikan jalan pertolongan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.